أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم رسول الله محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak dan Ibu, adik-adik jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap salat, setiap doa, setiap tasbih, tahmid, takbir yang kita ucapkan tadi Allah catat sebagai amal soleh yang diterima. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka tas-samiul alim. Dan Alhamdulillah Rabbil Alamin, bersyukur kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan Bapak Ibu sekalian, disampaikannya kembali kita di bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Meskipun kita saat ini sudah berada di ujung daripada Ramadan, di malam ke-28, bahkan mungkin sudah ada sebagian kita yang malam 29. Tapi tetap kita syukuri bahwa disampaikannya kembali kita di bulan suci Ramadan ini merupakan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Ada sebuah hadis sahih, ini sahabat Talha bin Ubaidillah yang meriwayatkan, anna rajulaini min baliyin qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lelaki mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslama jami'an. Dua-duanya masuk Islam. Dan kita tahu kalau orang ini masuk Islam, dihapuskan semua dosa-dosa masa lalunya. Wa kana ahaduhuma asyaddu ijtihadan fil ghazawat. Yang satu mencari ridha Allahnya dengan cara berjihad. Dia ingin mencari keridhaan Allah melalui jihad, dan pada saat itu memang jihad secara fisik lebih banyak dibutuhkan dibanding saat ini. Dan ternyata orang ini thumma ustushhida, sampai dia menemukan ajalnya dalam keadaan di medan perang, mati syahid. Bagaimana yang satu lagi? Karena tadi dua orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa makathal akhar ba'dahu sanatan. Yang satu diberikan waktu oleh Allah, kesempatan hidup lebih lama dibanding saudaranya tadi, hanya 1 tahun. 1 tahun lebih lama, thumma tuwfiya, kemudian wafat. Wa qala Talha, maka Talha bin Ubaidillah meriwayatkan, melanjutkan dalam riwayatnya, maka aku pada malam itu bermimpi, idh ana inda babil jannah, ketika aku seolah-olah dihadapkan di depan pintu surga, ingin diperlihatkan siapa di antara keduanya yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Sehingga surga ini dimasuki bukan karena harta jabatan kita, tapi karena besarnya pahala yang diterima oleh Allah dari amal-amal soleh kita. Maka kita sangat bergantung pada amal soleh kita, Bapak Ibu sekalian. Kita berharap setiap amal soleh kita diterima oleh Allah. Ternyata yang pertama dipanggil adalah orang yang wafat yang kedua. Yang ini membuat takjub Talha. Ya, fa asbaha yuhadithun nas, maka di pagi harinya Talha menyampaikan kepada sahabat yang lain. Kemudian mereka takjub, apa kira-kira amal orang yang kedua ini, kok bisa amalnya melampaui daripada orang yang wafat dalam keadaan syahid. Mereka kemudian berdiskusi hatta balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka menyampaikan kepada Nabi, wahai Nabi, kira-kira bagaimana pandanganmu? Kenapa dua orang ini, yang satu seharusnya wafat dalam keadaan syahid ini masuk surga lebih dulu, kenapa dilampaui oleh saudaranya yang wafat biasa saja? Maka Rasul balik bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Kenapa kok kalian takjub? Kenapa kok kalian heran? Ya jelas kami heran ya Rasul, karena seharusnya orang yang wafat dalam keadaan syahid ini bisa melampaui orang yang tidak dalam keadaan syahid. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal makatha ba'dahu sanatan? Bukankah orang yang kedua ini hidup lebih lama 1 tahun?
Bala, betul ya Rasul. Di sini kata kuncinya Bapak Ibu. Wa adraka Ramadan wa samah wa shalla fihi sajdatan kadza wa kadza. Bukankah yang setahun itu dia bertemu Ramadan? Dia berpuasa di dalamnya, dia salat di dalamnya. Masya Allah. Maka kita diberikan kesempatan lagi bertemu Ramadan. Ini merupakan nikmat besar. Ada sentuhan-sentuhan Allah yang ingin diberikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Bahkan satu jaminannya yang hanya ada di bulan suci Ramadan, idkum minan nar walillahi utaqa. Allah itu punya orang-orang yang dijamin terbebas dari api neraka, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Allah punya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ketika orang beribadah, dan ini hanya di bulan Ramadan. Allah punya doa-doa yang mustajab bagi orang-orang yang meminta, dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Bahkan bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran, karena Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Beberapa waktu lalu di masjid kami kedatangan tamu Bapak Ibu sekalian, 60 orang tunanetra, 40 ikhwan, 20 akhwat, yang semuanya ini hafal Quran. Ketika ditanya, kenapa kok bisa, kok ingin hafal Quran? Padahal mungkin mereka mendengarkan saja, tidak pernah membacanya. Bahkan wajahnya sendiri pun mereka tidak tahu. Wajah orang tuanya mereka tidak tahu. Tapi mereka menghafalkan Quran. Ketika ditanya, kenapa menghafalkan? Kami tidak ingin buta 2 kali. Kami tidak ingin buta 2 kali. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan demikian. Dalam surah Taha ayat 124, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Wa man a'rada, man, siapapun orangnya, mau dia orang yang berpengaruh saat di dunia, mau orang yang dengan kedudukan tinggi sekalipun, siapapun dia, a'radha an dzikri, berpaling dari peringatanku, mengabaikan peringatanku, jauh daripada aturan-aturan Allah, jauh daripada apa yang disampaikan Allah melalui Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka kami jadikan kehidupannya sempit, gelisah yang dirasakan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan dia nanti dalam keadaan buta. Para hadirin, maka Ramadan ini pada hakikatnya Syahrul Quran. Kita mengenal, mendengar adanya tadarus yang mungkin ada di bulan-bulan lain, tapi seringnya adalah di bulan Ramadan. Maka Ramadan juga sebagai ukuran bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah, firman Allah, otentik sekali. Inilah yang disampaikan oleh Allah, dan tidak main-main. Allah menurunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi manusia paling utama, paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah sedikit pun sampai kepada kita. Bahkan Allah sampaikan al-muta'abbid bitilawati, Allah jaminkan pahalanya siapapun yang membacanya. Dan satu-satunya bacaan yang kita harapkan nanti dibaca oleh anak-anak kita saat kita wafat, bukankah Al-Quran? Maka mari kita jadikan Ramadan ini di antara beberapa maziyah min mazaya, di antara beberapa keunggulan dan keutamaan Ramadan. Salah satunya Ramadan adalah Syahrul Quran. Bagaimana kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Kita mendengar, sudahkah khatam pada bulan ini? Emang harus khatam di bulan Ramadan? Bukan tentang harus atau tidak harus, tapi ketika orang mampu mengkhatamkan di bulan Ramadan, maka terukur bagaimana kedekatannya dengan Al-Quran. Karena tentu nanti siapa yang akan menemani, menerangi alam kubur kita kalau bukan dari Al-Quran? Sekarang kita bisa minta bantuan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau mati lampu di rumah kita, minta tolong anak kita, minta tolong siapapun, ambilkan senter, ambilkan handphone. Tapi malam pertama kita di alam kubur, minta tolong dengan siapa kita? Dan kita masing-masing akan mengalami itu. Yang akan menerangi salah satunya adalah bacaan Al-Quran kita.
Faqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Quran karena dia akan menjadi syafaat, akan menjadi pembela. Bahkan dalam hadis arba'in disebutkan Al-Qur'anu hujjatun lak aw 'alaik. Quran bisa menjadi dua sisi untuk kita, pembela atau penghujat. Pembela ketika kita di dunia mampu terus mendekat dengan Quran, membaca Quran, memahami isinya. Penghujat manakala kita ternyata tidak mampu menyediakan waktu untuk Quran. Duh, saya sibuk, saya tidak bisa, saya nggak ada waktu. Maka sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah tadi, ketika orang-orang itu bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kau hidupkan aku, bangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan dulu aku mampu untuk melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ya. Dulu telah datang ayat-ayat kami, di masjid ada, di musala ada, bahkan di rumah-rumah kita pun ada Qur'annya. Fanasitaha, tapi kau mengabaikannya. Sibuk kita melupakan Al-Qur'an. Maka pada hari ini engkau aku lupakan. Na'udzubillah. Maka jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang disampaikan baginda Nabi dalam surat Al-Furqan ayat 30, sampai Rasul mengatakan وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Ya Allah, sesungguhnya kaumku. Memang ayat ini bicara tentang orang-orang Quraisy pada waktu itu, orang-orang Mekah yang turun Quran kepada mereka, tapi mereka pun menjadikan Quran itu mahjura, sesuatu yang diabaikan. Bisa jadi keadaan itu juga menimpa kita, anak-anak kita. Bayangkan anak-anak kita yang begitu lihayan dengan gadget, tapi bagaimana dengan Quran mereka? Maka bersyukur Bapak Ibu, di Masjid Al-Amanah ada TPA, ada TPQ Al-Amanah, ada guru-guru yang kompeten, ada ustaz-ustaz para hafidh. Maka jangan ragu, silahkan titipkan anak-anak kita, titipkan cucu-cucu kita. Jadikan generasi-generasi setelah kita generasi yang betul-betul memegang Quran. Karena nanti baginda Nabi pernah mengatakan, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Qur'ani illa rasman. Akan muncul, akan sampai satu zaman di mana Quran tidak tersisa kecuali tinggal tulisannya saja. Ada keadaan orang tidak mampu baca Quran padahal tulisannya masih tersisa. Mudah-mudahan Ramadan ini mengajarkan kita kembali bahwa Ramadan sebagai syahrul Quran, Ramadan sebagai bulan turunnya Quran, bulan untuk kita kembali dekat dengan Quran, karena hakikatnya kita yang butuh dengan bacaan Quran kita, bukan Quran yang butuh dengan kita. Mudah-mudahan setiap bacaan Quran yang kita baca di bulan ini Allah jadikan sebagai syafaat nantinya, pembela kita, bukan sebagai penghujat kita. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana wa ahlana min ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarr wa ahli thair. Rabbana taqabbal minna innaka tasmiul alim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.